Halo Sobat Investor, saya Fahrul Fulvian dari Trimegah Sekuritas Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang faktor-faktor makroekonomi yang memberikan pengaruh terhadap pasar keuangan di Indonesia. Inflasi adalah faktor penting, namun daripada itu terdapat pula faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi kebijakan bank sentral. Seperti yang sudah saya terangkan sebelumnya, bahwa kebijakan bank sentral itu bertujuan untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang terlihat dari inflasi yang terkendali dan nilai tukar terhadap mata uang lainnya. Terkait dengan nilai tukar terhadap mata uang lainnya, bisa saja kejadian seperti tahun 2018, di mana inflasi Indonesia itu cenderung rendah terkendali, tapi bank sentral tetap menaikkan suku bunga karena Indonesia mengalami current account deficit yang membuat nilai rupiah terdepresiasi melawan nilai mata uang US dollar. Oleh karena itu, di sini kita bisa melihat, terutama untuk kasus Indonesia, kita baru bisa mengharapkan tingkat suku bunga itu rendah kalau tercapai dua hal, kalau inflasi kita rendah dan current account deficit kita juga cenderung rendah pula. Kalau ada kondisi absen di antara kedua-duanya, baik itu inflasi yang tinggi atau current account deficit yang lebar, kita sebaiknya tidak mengekspektasikan akan adanya kondisi suku bunga yang rendah di Indonesia. Siklus ekonomi adalah sebuah perubahan fase-fase dalam pertumbuhan GDP growth. Dalam siklus ekonomi itu sendiri, kita bisa membaginya dalam dua hal besar, yaitu adalah fase pertumbuhan ekonomi cenderung tinggi dan fase pertumbuhan ekonomi cenderung rendah. Fase-fase siklus ekonomi bisa kita jelaskan dengan penjelasan dinamika antara GDP growth dan inflation yang tadi sudah saya jelaskan. Siklus ekonomi pertama, yang merupakan siklus yang paling disukai, yaitu adalah siklus ekspansi, yaitu ketika pertumbuhan ekonomi cenderung tinggi dan inflasi rendah. Dan siklus yang kedua, yaitu siklus ekonomi peak, karena setelah terjadinya ekspansi yang terus-terusan, maka pertumbuhan tinggi diiringi dengan inflasi yang tinggi, yang nantinya inflasi yang tinggi ini akan membuat pertumbuhan ekonomi turun. Dari peak, ekonomi akan berubah menjadi contraction, yaitu fase di mana pertumbuhan ekonomi cenderung rendah dan inflasi tinggi. Dan dari contraction tadi, ketika inflasi sudah turun, maka kita akan sampai terhadap siklus ekonomi keempat, yaitu siklus trough, yang berarti pertumbuhan ekonomi cenderung rendah dan inflasi cenderung rendah. Sebenarnya kalau kita melihat ekonomi dunia dan ekonomi suatu negara adalah perputaran dan pertukaran antara fase-fase yang barusan saya jelaskan. Ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat menarik dalam siklus ekonomi tentang kenapa suara ekonomi naik dan turun, dan banyak teori ekonomi yang mencoba untuk menjelaskan hal ini. Terkait dengan hal ini, saya lebih senang menggunakan market approach yang tentunya sangat dibutuhkan oleh para praktisi pasar keuangan. Saya melihat bahwa penyebab ekonomi naik turun ini adalah greed and fear. Pada siklus ekonomi ekspansi, seluruh bisnis akan cenderung bagus. Penjualan di bisnis akan cenderung naik, maka akan membuat banyak orang untuk masuk ke bisnis tersebut. Maka dari sisi greed and fear, pada fase ini greed menjadi hal yang sangat dominan. Semua orang ingin masuk ke bisnis, dan inilah ekspansi ekonomi itu terjadi. Dan yang terjadi adalah ketika greed mendominasi, fear hilang dari masyarakat, dari pasar, maka ini adalah tanda-tanda terjadinya ekonomi yang sudah mulai peak. Ketika seluruh ekonomi dan pelaku itu cenderung pada peak, didominasi oleh greed, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah ekonomi tersebut turun dan mulai mendatangkan fear, mendatangkan ketakutan di antara pelaku
pelaku pasar. Dan ketika pelaku pasar mulai takut dan pelaku bisnis mulai takut, tingkat investasi turun, tingkat pertumbuhan ekonomi turun, dan tingkat kepercayaan pasar dan investor cenderung rendah sampai nantinya ekonomi kembali ke keseimbangan barunya. Dan salah satu ciri-ciri yang biasanya menarik itu, ketika ekonomi itu sudah beralih ke keseimbangan baru, masih banyak pelaku pasar yang didominasi oleh ketakutan atau fear. Padahal itu adalah waktu yang sangat tepat untuk memulai bisnis baru karena biasanya memberikan return yang sangat tinggi. Dan seperti itulah kita lihat perubahan dinamika greed and fear di antara pelaku pasar keuangan dan sektor real mempengaruhi kondisi market kita secara terus-menerus. Statement itu bisa kita katakan sebagai benar. Karena sekalipun suatu ekonomi sedang mengalami kontraksi atau pertumbuhan ekonominya turun, tetap akan ada sektor-sektor tertentu yang diuntungkan. Kita contohkan di Indonesia. Pada tahun 1998, semua orang boleh mengatakan bahwa ekonomi Indonesia minus 13%. Tapi kalau kita bicara dengan eksportir pada tahun 1998, itu adalah waktu di mana bisnis mereka menjadi sangat bagus karena depresiasi rupiah. Dan di sisi lain, kalau kita lihat pada kondisi hari ini, dengan adanya perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat yang pada tahun ini telah menyebabkan perlambatan ekonomi yang terasa di seluruh belahan dunia, ini tetap menjadi kesempatan bagi beberapa sektor yang tidak terdampak oleh trade war. Jadi bisa kita ambil kesimpulan, di setiap siklus ekonomi, walaupun ekonomi itu naik dan turun, akan selalu ada sektor-sektor yang diuntungkan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tujuan dari bank sentral adalah menjaga kestabilan nilai mata uang. Dan di setiap siklus ekonomi, bank sentral akan bereaksi untuk membuat siklus ekonomi tersebut tidak menjadi ekstrim. Contohnya, ketika siklus ekonomi menjelang kenaikan yang luar biasa, maka bank sentral biasanya akan lebih dulu datang dengan menaikkan suku bunga dengan tujuan membuat pertumbuhan uang beredar tidak terlalu tinggi sehingga tingkat harga terkontrol walaupun itu berakibat pertumbuhan ekonomi akan lebih terbatas. Dan sebaliknya, kalau ekonomi cenderung turun, maka kita bisa melihat akan ada ruang bagi bank sentral untuk memotong suku bunga. Dan dengan cara inilah, bank sentral bisa secara terus-menerus menjaga jalannya perekonomian. Terkait dengan ini sebenarnya pertanyaan yang agak sulit, karena untuk memforecast siklus ekonomi, kita harus benar-benar melihat bagaimana perilaku masyarakat dan perilaku produsen yang ada pada kondisi tersebut. Karena sebagian besar prediksi yang kita lakukan, yang biasanya orang-orang lakukan di pasar keuangan, sering salah. Namun kita bisa melihat beberapa variabel penting. Perubahan siklus ekonomi biasanya dimulai dengan adanya perubahan ekstrim di harga komoditas dan inflasi. Harga komoditas dan inflasi biasanya menunjukkan kondisi ekonominya. Seperti kita lihat pada tahun 2013, ekonomi Indonesia masih cenderung tinggi, tapi harga komoditas global sudah mulai turun. Berarti kita sebagai investor kalau melihat itu terjadi, harus mulai melihat bahwa siklus ekonomi yang ekspansi dan sudah peak itu akan berubah menjadi siklus ekonomi contraction dan penurunan pertumbuhan ekonomi dalam beberapa bulan ke depan. Dan juga kalau kita lihat sekarang, kalau siklus investasi yang masih cenderung rendah dan inflasi yang cenderung rendah, kita bisa mengekspektasikan bahwa kedepannya ekonomi akan cenderung membaik. Jadinya di sini kalau saya memberikan saran, selalu lihatlah fenomena pergerakan harga-harga penting untuk melihat siklus ekonomi. Hal yang bisa kita lihat paling gampang itu adalah perubahan inflasi dan harga-harga komoditas penting.
Kalau di siklus ekonomi ekspansi, pada kondisi ekonomi ekspansi ini biasanya digambarkan perusahaan-perusahaan akan mencetak keuntungan yang signifikan. Karena harga-harga belum naik, inflasi rendah, margin perusahaan juga cenderung tinggi. Pada siklus ekonomi ekspansi, saya biasanya menyarankan untuk memperbanyak investasi di saham, terutama saham-saham yang cyclical. Karena saham-saham yang cyclical ini akan mengalami kenaikan margin yang signifikan dan keuntungan yang signifikan, lalu berimbas pada harga sahamnya yang akan cenderung naik. Berikutnya adalah siklus ekonomi yang menunjukkan kondisi peak. Pada siklus ekonomi yang peak, biasanya harga-harga raw material itu cenderung naik, yang nantinya mengakibatkan inflasi. Saham-saham cyclical tadi, seperti retail, karena harga barang-barangnya sudah mulai naik, marginnya akan mulai tergerus. Pada fase peak ini, biasanya saham-saham yang terkait dengan komoditas akan naik secara signifikan. Dan pada fase ekonomi yang sudah mulai menjelang peak ini, saya merekomendasikan investor untuk mengurangi portofolio obligasi dan mulai memperbanyak portofolio money market fund. Karena money market fund cenderung stabil terhadap tren kenaikan suku bunga. Pada siklus ekonomi ketiga, yaitu siklus contraction, biasanya terjadi ketidakpastian yang luar biasa. Tingkat suku bunga sudah tinggi, yang merupakan warisan dari siklus ekonomi yang peak tadi. Dan biasanya kondisi ini akan membuat investasi yang sangat aman, seperti deposito, menjadi pilihan utama di tengah ketidakpastian yang ada. Kemudian ada siklus keempat. Siklus keempat adalah siklus yang paling tidak disukai, itu adalah siklus economic trough. Ekonominya itu sedang turun dan tingkat harga-harga turun. Investasi yang paling bagus dilakukan pada siklus ekonomi ini adalah membeli obligasi. Karena tidak ada pertumbuhan ekonomi, kita tidak bisa mengekspektasikan kenaikan keuntungan dari perusahaan-perusahaan yang ada di bursa, tapi dengan ekonomi yang dingin, dengan ekonomi yang pertumbuhannya rendah, kita bisa mengekspektasikan central bank untuk memotong suku bunganya secara masif. Pada periode seperti ini, kita akan bisa melihat pasar obligasi berjalan lebih cepat dibandingkan pasar saham. Dan seperti itulah siklus ekonomi mempengaruhi keputusan investasi kita. Kemampuan untuk menganalisa siklus ekonomi yang akan terjadi menentukan hasil dari investasi kita. Apakah hasil investasi kita akan lebih tinggi dari market ataupun tidak. Tadi kita sudah membahas tentang siklus ekonomi. Kalau rekan-rekan masih berkeinginan untuk mencari tahu tentang faktor-faktor apa saja yang berkaitan dengan makroekonomi dan pasar keuangan, jangan lupa tonton terus video kita di tel.co.id. Salam investasi!